Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Maharani Hanum Rizalni dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Unit 2 semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyimpangan dalam investasi dan pasar modal. Bentuk penyimpangan dalam investasi. Yang pertama itu kepercayaan diri berlebihan. Seorang investor yang memiliki kepercayaan diri berlebihan ini cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka ketika menganalisis pasar dan membuat keputusan, yang menyebabkan keputusan yang diambil itu terlalu agresif dan kurangnya diversifikasi portofolio. Yang kedua, bias representatif. Maksudnya, seorang investor membuat keputusan berdasarkan informasi yang mudah diingat dan baru saja dia peroleh, bukan informasi yang berdasarkan analisis menyeluruh, yang dapat menyebabkan penilaian yang tidak akurat terhadap resiko serta potensi keuntungan investasi. Bentuk yang ketiga, bias representatif. Maksudnya, investor dengan bias ini cenderung mengasumsikan bahwa kinerja masa lalu suatu aset akan berlanjut di masa depan tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi pasar. Yang keempat, perilaku ikut-ikutan. Perilaku ini terjadi ketika investor mengikuti tindakan mayoritas tanpa melakukan analisis sendiri, yang dapat menyebabkan gelembung harga aset dan pasar yang tinggi. Bentuk yang kelima, bias keakraban. Maksudnya, investor cenderung berinvestasi pada perusahaan atau sektor yang mereka kenal, meskipun mungkin ada peluang investasi yang lebih baik di tempat lain. Kemudian bentuk yang terakhir, penyimpangan harga saham. Penyimpangan harga saham ini terjadi ketika harga saham tidak mencerminkan nilai fundamental perusahaan, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan struktur modal perusahaan. Selanjutnya, penyimpangan dalam pasar modal. Bentuk yang pertama itu perdagangan orang dalam, di mana kegiatan jual beli saham atau sekuritas lainnya yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan seperti direktur, komisaris, atau karyawan berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan ke publik. Yang kedua, ada manipulasi pasar. Maksudnya, tindakan yang dilakukan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Yang ketiga, pump and dump. Maksudnya, manipulasi pasar di mana pelaku menaikkan harga saham secara artifisial atau pump lewat promosi atau rumor palsu, lalu menjualnya saat harga tinggi atau dump, sehingga investor lain mengalami kerugian. Yang terakhir, penyebaran informasi palsu, di mana tindakan ini menyebarkan informasi hoax atau tidak benar yang menyesatkan mengenai suatu perusahaan atau efek dengan tujuan mempengaruhi harga pasar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.